Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sirojul Fikri. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan 2019 kelas B dengan NIM 22111911045 jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mereview kembali materi mengenai op-amp atau penguat operasional yang sudah dijelaskan oleh Pak Reza Hidayat STMT sebagai dosen pengampu. Op-amp penguat operasional adalah suatu rangkaian yang penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Penguatan operasional atau op-amp memiliki sifat-sifat. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Selanjutnya, impedansi masuknya sangat tinggi. Yang ketiga, impedansi keluarnya rendah. Dan yang keempat, karakteristik frekuensinya lebar. Ini merupakan kaki op-amp. Kaki op-amp ini mempunyai 8. Yang pertama, nomor 1 ini, kaki nomor 1 dan nomor 5 ini sebagai offset 0. Dan yang kedua ini sebagai inverting input. Yang ketiga sebagai non-inverting input. Yang keempat sebagai ground. Dan yang keenam ini sebagai keluaran atau outputnya. Yang ketujuh ini menjadi catut tegangan. Dan yang kedelapan tidak dipakai. Ini bisa dilihat dari materinya. Ini merupakan gambar dari op-amp terminal. Ada 2 terminal. Di sini ada input positif dan input negatif. Nah, di sini ada dua teknik dalam mensuplai si op-amp tersebut. Yang gambar di atas ini memberi daya dengan 2 supply. Ini positif dan negatifnya, sumber positif dan negatifnya. Dan yang ini merupakan memberi daya dengan dipasang beban RL ya. Ini RL, resistansi beban load. Dan yang ini merupakan memberi daya dengan 1 supply. Jadi op-amp memiliki beberapa versi yang berbeda, namun hanya berbeda di belakang angka 741 seperti 741A, 741C, 741N. Tiap huruf-huruf yang berbeda di belakang angka 741 itu tentu yang jadi membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Pada umumnya yang sering banyak digunakan op-amp 741 itu 741 tipe C karena yang paling murah, dan huruf C di belakang 741 singkatan dari commercial grade. Selanjutnya, terminal output dan input. Ada 2, positif dan negatif. Satu output di mana maksimal tegangan output itu sama dengan plus tegangan saturasi, dan minimal tegangan output sama dengan tegangan saturasi. Tegangan saturasi itu sendiri di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Misalkan tegangan supply kurang lebih 15 volt, maka tegangan saturasi kurang lebih 13 volt. Sini ada AOL, ada tegangan output, tegangan AOL dan ED-nya. ED itu apa? Kita selanjutnya membahas
cara menghitung perbedaan tegangan masukan atau ED. Misalkan nilai AOL-nya 200.000. Penguatan ED-nya dibatasi kurang lebih 65 mikrovolt. Jadi mencari rumus ED plus Vsat per dibagi AOL. Kan tadi tegangan saturasinya itu dari 15 volt tidak akan pasti di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt di halaman sebelumnya. Jadi tegangan saturasinya itu Vsat 15 volt kurang lebih tidak akan kurang 1 sampai 2 volt, kurang lebih 13 volt. Jadi AOL-nya 200.000, tegangan saturasinya 13 volt. Jadi kita langsung masukkan saja tegangan saturasinya 13 plus 13 volt. AOL-nya 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. Dan yang kedua, ED-nya itu minus tegangan saturasi dibagi AOL sama dengan minus 13 volt dibagi 200.000 sama dengan minus 65 mikrovolt. Jadi ED-nya itu antara 60 plus 65 sampai minus 65 mikrovolt. Dan kesimpulannya, apabila tegangan masukan berbeda antara minus 65 mikrovolt sampai 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linier dan berlaku V0 sama dengan ED dikali AOL, seperti itu. Selanjutnya, penguat operasional ideal atau op-amp ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal diantaranya adalah: 1. Penguatan tegangannya tak terhingga, gain voltase tak terhingga. Yang kedua, impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Dan yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0. Yang keempat, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensinya tak terhingga. Selanjutnya, penguat operasional praktis atau tidak ideal. Op-amp tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal. Namun penguat operasional praktis. Salah. Selanjutnya masuk ke penguat operasional ideal.
atau op-amp ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal di antaranya adalah yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga, gain voltase tak terhingga. Dan yang kedua, impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Dan yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0. Dan yang keempat, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Selanjutnya, penguat operasional praktis atau tidak ideal, op-amp tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal. Selanjutnya ini merupakan gambar op-amp yang berbentuk segitiga ini. Op-amp ini mempunyai 5 inputan utama. Yang pertama, inputan non-inverting input. Yang kedua, inverting input. Lalu ada positif dan negatif. Ini supply-nya positif dan negatifnya itu 5 volt. Positifnya 5 volt, negatifnya 5 volt. Jadi 5 kurang lebih segitu. Dan yang kelima, output. Op-amp secara umum ada 2 jenis. Yang pertama, op-amp inverting dan op-amp non-inverting. Op-amp inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Rumusnya op-amp inverting itu sendiri, Vout sama dengan min Vin Rv Rf per Rin. Dan yang kedua, op-amp non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Jadi berbanding terbalik dengan op-amp inverting. Jika op-amp inverting memasukkan keluaran negatif, maka menghasilkan keluaran positif. Jika non-inverting, masukan positif menghasilkan positif. Rumusnya non-inverting itu sendiri, Vout sama dengan Vin buka kurung 1 ditambah Rf per Rin. Seperti itu. Selanjutnya, zero crossing detector. Zero crossing detector ini mempunyai fungsinya sebagai pembanding dari tegangan input bisa positif atau negatif dengan suatu tegangan tertentu atau dinamakan lag referensi atau dengan 0. Hasilnya, pembanding dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka VO sama dengan minus Vsat atau tegangan saturasi. Jika polaritas ED-nya positif, maka VO tegangan output sama dengan plus tegangan saturasi. Selanjutnya, zero crossing detector macam. Zero crossing detector ini mempunyai macam ada 5. Yang pertama, zero crossing 0. Kedua, inverting zero crossing detector. Yang ketiga, non-inverting zero crossing detector. Yang keempat, inverting voltage level detector. Dan yang terakhir ini
non-inverting voltage level detector. Lalu selanjutnya masuk ke duty cycle. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Jadi rumusnya itu duty cycle sama dengan T on per T on ditambah T off. Selanjutnya detektor penyilangan nol. Detektor penyilangan nol pembalik atau IZCD, Inverting Zero Crossing Detector. IZCD atau Inverting Zero Crossing Detector ini merupakan sinyal masuk pada minus op-amp dan membanding 0 positif op-amp. ED sama dengan input positif dikurangin input negatif sama dengan 0 dikurangin VI sama dengan VI. Jika VI kurang dari 0 maka VO sama dengan plus tegangan saturasi atau Vsat. Jika VI lebih dari 0 maka VO sama dengan negatif Vsat atau tegangan saturasi. Selanjutnya detektor penyilangan nol tak membalik atau non-inverting zero crossing detector atau NIZCD. Sinyal masuk pada plus dan membanding dengan 0 negatif op-amp. ED sama dengan plus input dikurangin negatif input sama dengan VI dikurangin 0. Jika VI-nya lebih dari 0 maka VO sama dengan lebih positif Vsat atau tegangan saturasi lebih positif. Jika VI-nya kurang dari 0 maka VO sama dengan negatif Vsat tegangan saturasi. Selanjutnya detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik. Detektor taraf tegangan ini merupakan detektor taraf membalik Inverting Voltage Level Detector atau disingkat IVLD. Detektor taraf tegangan merupakan sinyal masuk pada negatif op-amp dan membanding dengan tegangan referensi. Rumusnya itu ED sama dengan plus Vref dikurangin negatif input sama dengan Vref dikurangin VI. Jika VI-nya lebih dari Vref maka V0-nya sama dengan negatif Vsat. Jika VI-nya lebih kecil dari Vref maka V0-nya sama dengan positif Vsat. Ini soal latihan yang pertama yang A. Jadi yang ini tuh merupakan non-inverting, detektor non-inverting. Bisa dijelaskan kembali. Ini sama dengan V-nya itu 15, tegangannya 15 volt, tegangan saturasinya itu kurang lebih 13 volt karena tadi tidak kurang 1 atau 2. Selanjutnya ini Vref sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dalam kurung dikali plus V. Jadi 50 per 10 ditambah 50 dikalikan 15 sama dengan 1 per 6 dikali 15. Hasilnya 2,5 volt.
Ini T-on-nya itu 140 ms, T-off-nya itu 80 ms, T-nya T-on ditambah T-off, jadi 140 ditambah 80 hasilnya 220 ms. Jadi duty cycle-nya itu rumusnya T-on per T dikali 100%, jadi 80 per 220 dikali 100% hasilnya 0,003%. Lalu lanjut, ini hasil gambar dari soal latihannya seperti ini. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Saya Muhammad Sidul Fikri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.